Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam di Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menampilkan gambar di HTML itu sendiri. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki file baru ya, yaitu gambar.html dan juga gambarnya ya. Ini. Jadi saya sudah buatnya di sama satu folder yang telah kita buat dulu, yaitu belajar_html. Jadi saya sudah buat filenya dan logonya secara bersamaan. Oke. Kalau misalnya logonya ini berada di folder seperti kayak home atau admin, atau ntar kalian misalnya ingin buat foldernya di img, kalian juga bisa menuliskannya sesuai dengan relatif URL yang telah kita pelajari pada video sebelumnya saat membuat link ya, hyperlink ya. Oke, langsung saja. Oke, jadi untuk gambar ini sendiri memiliki tag yaitu img ya. Jadi cara penulisan tag ini seperti ini. img ya sudah ada, terus tab. Nah, jadi sudah ada nih. Oke, jadi di tag img ini tidak memiliki penutup tag ya, sama seperti meta ya. Oke, jadi misalnya, jadi di gambar ini kita bisa menuliskan value dari src-nya ini berupa internal source ataupun external source-nya sendiri. Jadi kalau misalnya internal source itu kita memiliki gambar di folder atau ditaruh di struktur file yang sama gitu dengan gambar dan HTML ini, atau codingan HTML itu sendirilah yang kalian taruh dimanapun gitu kan. Jadi misalnya kita ingin menggunakan source yaitu internal source ya. Jadi kalau internal source itu sama seperti itu cara pembuatan tag anchor yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu menuliskan nama dari logo itu sendiri. Misalnya kan namanya belajar.png, berarti kita tuliskan langsung belajar.png gitu, sama gitu. Terus kita refresh. Nah, ini sudah tampil ya di ininya. Nah, jadi pada tag img ini sendiri memiliki berbagai atribut ya. Jadi seperti ini alt contohnya ya. Nah, jadi berikut nih atribut-atribut yang ada di tag img itu sendiri. Untuk atribut yang ada di img itu sendiri ada 5 ya, yaitu tadi src ya. Src ini ya source ya, seperti tadi internal source maupun external source. Nanti kita coba yang external source ya, soalnya tadi saya belum cobanya. Kemudian ada lt ya. Nah, lt ini berguna untuk alternatif teks pada gambar gitu. Jadi kalau misalnya kita ada yang salah gitu ya dalam penulisan extension, misalnya extension dari gambar itu, jadi nanti yang munculnya itu yaitu ALT-nya itu ya, yaitu alternatif teks gitu. Kemudian ada atribut title gitu. Nah, title ini untuk memberi judul lah pada gambarnya. Kemudian ada width ini ya lebar pada gambar itu. Jadi kalau width ini tingginya itu mungkin akan menyesuaikan proporsi dari gambarnya gitu. Jadi ada kemungkinan gambarnya akan ketarik gitu sesuai dengan lebar gambarnya itu. Kemudian ada height ini ya tinggi gambarnya gitu. Mungkin kita akan coba langsung ya. Oke, baik, kita sudah kembali ke dashboard kita. Oke, jadi tadi misalnya saya lupa menjelaskan tentang external source ya. Jadi sama aja seperti kita membuat link video pada video sebelumnya. Jadi misalnya ya, kalau external source ini gambarnya dari link gitu, dari luar gitu. Misalnya kita coba, nah gambar Firefox ini ya, salin tautan gambar gitu. Kita tutup lagi tabnya, kita ganti. Nah, ini kan internal source. Kita kalau mau external source kita ganti link itu. Linknya sesuai yang kita salin tadi. Kita refresh. Nah, ini adalah gambar yang telah kita salin tadi ya. Nah, jadi itu perbedaan antara eksternal maupun internal. Kalau eksternal itu ya dengan link. Kalau internal ini sesuai dengan gambar yang berada pada workspace kita lah gitu ya. Folder codingan kita gitu. Oke, kita refresh kembali. Nah, oke. Jadi
Kemudian untuk ALT ya, untuk ALT ini sendiri berguna untuk alternatif teks gitu pada gambar gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya atau koneksinya jelek gitu ya, masih reload gambarnya, mungkin akan menampilkan alternatif teks ini, atau misalnya gambarnya rusak gitu ya, rusak juga akan menampilkan alternatif teks, atau mungkin kita salah penulisan extension gitu ya dari gambarnya, atau namanya salah gitu. Misalnya kalau ini contohnya alternatif teksnya misalnya logo belajar gitu ya, saya coba salahkan ininya penulisannya, nah dia kan tampil ya logo belajar gitu, karena kita salah nulis extensionnya. Atau mungkin kalau misalnya gambar rusak, maka akan tampil alternatif teksnya. Oke, selanjutnya tadi ada atribut title ya, atribut name-nya title. Nah, valuenya ini bebas, kita mau kasih judul apa pada gambar kita ya. Jadi title ini untuk buat judul pada gambarnya, misalnya gambarnya judulnya belajar gitu. Oke, kita refresh. Nah, ketika kursor kita arah ke sana, nah ketika kursor kita arah ke gambarnya, maka akan tampil title-nya belajar, ini warna hitam kan. Terus selanjutnya yaitu width ini untuk membuat lebar gambar sendiri ya. Nah, untuk width sendiri memiliki dua value ya, dua value. Nah, width ini memiliki dua value ya, width maupun height ya, yaitu px dan persen. Jadi px ini itu pixel ya, ukurannya pixel ya. Kemudian kalau persen ini ukurannya itu relatif gitu pada halaman. Misalnya kalau 50% berarti dia setengah dari halaman itu sendiri, atau itu 100% maka dia full gitu. Oke, kita kembali lagi ke extension ke text editor kita. Oke, kita sudah kembali ke text editor kita. Di sini kita coba width-nya misalnya 100 pixel gitu ya. Jadi, maka nah tampilannya akan seperti ini, 100 pixel ya. Tapi ketika kalau height-nya misalnya, untuk height sendiri, height-nya tuh misalnya 1000 gitu, 1000 pixel. Nah, kan dengan namanya seperti ini gitu. Nah, jadi makanya hati-hati menggunakan height itu sendiri. Ya, kalau bisa satu aja width misalnya. Soalnya ya kayak gini, ntar tampilan gambarnya maka akan kacau gitu ukurannya. Kalau tidak benar-benar sesuai lah. Kita coba ini, kita hapus. Sama ya. Width 100, height pun 100 tingginya kan. Nah, kalau misalnya pakai itu persen, 100%, maka dia akan sesuai dengan lebarnya ini, lebar browsernya itu tuh. Kalau saya besarkan dia akan itu menyesuaikan gitu kan. Dan kalau 50% dia bakal setengah. Nah, tuh. Jadi mau kita kecilkan ininya browsernya, kita besarkan, dia akan berusaha ukurannya tuh setengah dari halaman itu sendiri. Oke. Ya mungkin itu saja sih untuk video kali ini ya, mengenai gambar HTML itu sendiri ya. Nah, sebelum berakhir ada yang ingin saya tambahkan lagi. Jadi gambar ini kita bisa menaruh itu ya, anchor itu sendiri ya. Jadi misalnya gini. Jadi ada tag anchor di sini. Ya. Oke. Terus kita masukkan ini ke dalam ini. Nah, anchor itu kan itu seperti yang pada video sebelumnya memiliki atribut yaitu href. Nah, misalnya kalau linknya ke Google ya, jadi kalau kita klik gambarnya ini maka dia akan mengarah ke Google gitu. Misalnya itu sebagai contoh ya, https www www.google.com gitu kan misalnya kan. Oke, misalnya sudah seperti ini ya, sudah ada tag
anchornya ref, kemudian di dalamnya ini baru logonya. Ketika kita refresh dengan tampilan itu. Nah, ketika kita klik gambarnya, ya kan, kalian lihat sendiri ada link di sini. Nah, jadi kita klik akan menuju gitu, akan menuju ke Google sendiri. Jadi begitu contoh kecilnya gimana cara gabungin gambar dengan tag anchor itu sendiri atau hyperlink plus gambar. Oke, ya itu aja untuk video saat ini mengenai gambar. Ya, kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua. Selamat belajar, semoga kalian paham.